Bicara kami siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudaraku. Kita masih melanjutkan panggilannya di tengah bayang nuklir. Saya akan putar ulang lagi film yang minggu lalu untuk mengingatkan saudara. Kita berada di dimensi terakhir tentang kedatangan Tuhan. Mari dipersilahkan. Saudara mengingat kembali bahwa film ini diperuntukkan buat setiap kita supaya kita dapat memahami dan mengerti bahwa Tuhan akan segera datang buat kita sekalian. Mari dipersilahkan Denisa. Saudaraku, bahwa dunia dan segala isinya ini, dunia dan segala yang di atas, tidak menyapa. Kita perlu sadar dan mengerti bahwa kita tidak dipanggil untuk menutup mata kenyataan yang ada. Yang sempurna. Dan saya berulang kembali supaya Anda dan para dalam hidup kita berada di hari-hari terakhir. Puji Tuhan kalau seandainya terjadi, kita sudah diangkat. Puji Tuhan kalau ini terjadi, kita tidak sedang mengalami. Tetapi untuk diangkat Tuhan itu adalah benar-benar pilihan. Benar-benar orang yang sungguh-sungguh dapat merasakan betapa kita harus mengasihi dan tidak mengalami penderitaan. Saudara, bumi dan segala yang ada di atas akan hilang lenyap. Karena diperkirakan kalau seluruh nuklir dipencet, Rusia saja punya 6.000, Amerika 5.000, China sekitar 400-500, terus Israel puluhan, 10 atau 20. Kalau semua nuklir dipencet, bumi ini pasti tenggelam semua. Karena satu nuklir itu bisa menenggelamkan satu pulau. Tahun 45 seluruh kota itu mati. Seluruh kota itu mati, saudara. Tahun 45 bayangkan sekarang, saudara. Betapa hebatnya dan mengerikan. Daya ledaknya yang luar biasa. Oke, langsung saja ke PPT saya. Jadi saudara, kita akan melihat sebuah kebenaran penting. Ya. Kebenaran ini mengatakan kepada kita minggu yang lalu bahwa kita sudah belajar tentang bagaimana bumi ini dengan segala isinya akan dihapuskan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan menulis bab terakhir dalam Bilangan 23 ayat 24. Sandi peperangan Israel sekarang adalah auman singa betina. Kalau singa betina sudah mengaum, pasti akan memanggil singa jantan.
singa betinanya Israel, singa dari Yehuda itu adalah Elohim Yahweh-nya Israel. Kita harus tahu, saudaraku yang kekasih, kita harus berkemas-kemas. Berkemas-kemas itu bahasa daripada senior pastor kita yang mesti harus dirinci ulang. Jadi ketika kita berkemas-kemas, kita harus sungguh-sungguh memiliki persiapan terakhir. Tidak ada artinya lagi segala jabatan kita, segala kemewahan, gelar kita, harta kita. Karena saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, dalam film ini saudara lihat, harta semewah apapun, ketika bom nuklir dipencet seperti gambaran ini saudara, tidak ada satupun gedung yang besar sekalipun itu hangus. Gedung dengan tembok, gedung dengan beton-beton saja luluh lantak. Apalagi kita dengan tulang yang sangat-sangat sangat-sangat terbatas. Dan ini di depan mata kita, Kita tidak bisa tinggal, kita tidak bisa berdiam diri, saudaraku yang kekasih. Saya tidak pusing gereja mengajarin soal berkat. Saya tidak pusing gereja mengajarkan kesembuhan. Saya tidak pusing gereja mengajarkan berbagai macam mujizat dan berbagai macam perkara-perkara doktrin apapun. Yang penting kita berkemas-kemas. Kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Kalau keadaan seperti ini. Karena bom itu saudaraku dapat membuat tsunami ya, sampai 10-20 meter. Dan itu mengerikan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berkemas-kemas. Bagaimana bentuknya kita berkemas-kemas? Nah, tolong saya punya slide selanjutnya. Nanti closing dulu ini nak. Kita berkemas-kemas yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita ini punya persiapan yang penuh. Karena pencuri datang untuk mencuri. Dan tidak pernah pencuri datang itu menginformasikan. Gak mungkin kan ada pencuri datang, nanti malam aku akan maling loh. Gak mungkin saudara ya. Gak mungkin informasi. Ya. Jadi kita ketika panggilannya di tengah bayang nuklir ini, yang pertama kita mesti harus berkemas-kemas. Kalau orang pergi ke Israel itu biasanya ada briefing. Briefing itu adalah pemberitahuan apa yang mesti dilakukan di sana. Kalau musim panas pakai kaos, nggak perlu pakai jaket. Boleh pakai jaket kalau ke Turki. Kalau ke Turki itu karena panas tapi anginnya menggigit. Situasi panas tapi badan gemetar karena dingin. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau musim dingin mesti dipersiapkan baju. Di Israel itu mungkin cuma 10 derajat saudara ya. Sebetulnya tidak begitu parah kecuali di Gunung Hermon. Di Gunung Hermon itu kita pakai 6 lapis saja. Saya udah kayak robot aja saudara jalan. 6 lapis. Bayangkan kalau di Itali itu 0 derajat. 0 derajat itu saudara, di mana-mana sudah salju. Ya. Saya pikir dulu salju itu kayak bongkahan-bongkahan es. Tidak saudaraku, salju itu lembut sekali. Untung Indonesia nggak ada salju saudara. Kalau ada salju, sirup marjan laku keras. Orang bikin es itu saudaraku ya. Indonesia semuanya bisa jadi duit sih saudaraku ya. Jadi saudara, saya ingin menginformasikan kepada saudara ada panggilan terakhir. Panggilan terakhir adalah berkemas-kemas next. Berkemas-kemas itu melihat tanda zaman. Ya.
Alkitab mencatat dengan jelas, di sana dikatakan kepada kita, Yesus berkata pula kepada orang banyak, ini terjemahnya pasti penerjemahnya orang Batak ini. Yesus berkata kepada orang banyak ditambah. Yesus berkata pula. Apa pula? Ya sudah ya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari ini akan panas terik, dan hal itu memang terjadi karena orang-orang munafik. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilai, mengapa kamu tidak menilai zaman ini? Jadi saudara, Yesus mengatakan kita ini munafik. Hypocrites dalam bahasa Inggris. Itu munafik. Tahu kebenaran tapi gak mau memahami. Jadi orang yang tidak melihat tanda-tanda zaman itu orang munafik. Siapa bilang kita tidak boleh melihat perang Israel? Jam ilahinya Tuhan itu ada di Israel. Jam ilahinya Tuhan itu ada di tanah perjanjian Yerusalem itu. Sehingga jangan sampai kita dikatakan munafik karena kita tidak tahu tanda-tanda zaman. Gereja harus mempersiapkan jemaatnya menyambut kedatangan Tuhan. Jadi orang-orang yang munafik itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang tidak mau memahami kedatangan Tuhan semakin dekat. Berbicara tanda-tanda zaman, secara fisik, orang lihat mendung akan hujan. Awan panas. Terus Yesus berkata, "Hei kamu munafik, kamu mengerti tanda-tanda alam, tapi tanda-tanda zaman, tanda-tanda supranatural itu tidak kamu tahu." Jadi ada connectingnya yang natural dan supranatural. Jadi ketika Israel dibom, ketika Israel mengalami peperangan, settingannya semua Alkitab sudah katakan bagaimana Gaza akan porak-poranda, bagaimana Selat Hormuz itu akan ditutup. Sebenarnya ketika Sungai Efrat ditutup untuk jalan peperangan raja dari timur, sebenarnya saudara tahu Iran itu sebelah timur. Secara timur dekat adalah Iran. Iran itu adalah panggung pertama bahwa Tuhan akan datang. Mulai pembukaan. Mengeringnya Sungai Efrat, metaforanya Sungai Hormuz. Karena ketika Hormuz ditutup Iran, itu BBM bisa naik 50%. Kalau BBM 50%, sebenarnya yang parah itu satu China, Jepang, dan India. Saya tidak bisa mengerti mengapa musuhnya Israel, mengapa musuhnya Amerika, Selat Hormuznya yang ditutup. Padahal China kan perdagangan minyaknya dengan Iran itu paling besar, saudara. Iran itu kaya karena Cina. China itu beli minyak sedemikian rupa, maka Iran bisa membuat senjata-senjata yang luar biasa. Dan kita perlu tahu bahwa Iran itu adalah kerajaan pada waktu Abraham mengejar Elam. Elam itu negara yang begitu jayanya ketika Abraham, nenek moyang Israel belum kebentuk, itu Elam, cikal bakal Iran, itu sudah menjadi raja yang besar. Ketika Elam terus menerus menjadi raja, maka ada Media Persia. Media Persia itu kelompok mereka yang berkuasa
maka menjadi Iran yang bisa mengalahkan Babel. Bagaimana saudaraku Babel bisa dikalahkan begitu hebatnya? Babel bisa dikalahkan sama Persia. Persia itu Iran. Sebetulnya namanya itu Persia, baru tahun 1935 diganti dengan Iran. Karena keturunan Arya, keturunan pahlawan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda ini kita harus mengerti. Kalau kita hanya dicekokin dengan berkat, bukan saya anti berkat loh saudara, bukan. Sudah lihat wajah saya kan wajah diberkati Tuhan. Amin. Amin, saudara meragukan loh saudara. Wajah saya itu wajah diberkati Tuhan, amin. Kalau enggak itu pucat pasi saudaraku. Ya. Pucat pasi yang enggak jelas gitu. Kita itu wajah-wajah diberkati Tuhan lah saudara, amin. Sehat. Coba saudara kena usus buntu, woi saudara. Atau saudara kena tipes. Saudara, saya tahu tuh penyakit saya tiap tahun tipes. Tapi 2 tahun ini saya bebas tipes. Bebas tipes. Tapi sudah menjaga. Dulu saudara, kalau muka saya sudah pucat sekali, saya ngajar. Teman-teman ngomong gini, Pak Tim, mukanya pucat. Ada yang panggil saya Pasar, Pak Sarono. Jadi Pasar kaget. Pasar, mukanya pucat. Di depan ada rumah sakit saya bilang, saya lagi kena tipes. Tapi muka saya begini kan enggak muka sakit dong. Muka sehat dan diberkati. Amin saudaraku. Dan berkat terbesar yang kita miliki itu segala sesuatu yang tidak kita bawa dari lahir. Itu berkat. Amin saudara. Maka kita harus memahami. Kebenaran. Bagaimana kita memahami kebenaran itu saudara? Tulisan ini segitu saya enggak baca tuh. Sini aja. Oke, selanjutnya nak. Ya. Please. Ya. Saudara perhatikan nih kebenaran nih saudara. Panggung akhir zaman dimulai dari Iran, Yeremia 38, 39, ya 34 sampai 39. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam. Elam tadi saudara ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan busur Elam yang menjadi kekuatan utama mereka. Busur utama, kekuatan utama dihancurkan. Yakni nuklir. Ya. Perhatikan tuh. Aku akan mendatangkan Elam keempat angin dari keempat penjuru langit akan mencerai-beraikan mereka ke segala angin. Tapi pada hari-hari terakhir aku akan memulihkan keadaan Elam. Jadi mungkin Israel gak bisa mengalahkan Iran. Tuhan akan mengirimkan dari keempat penjuru angin. Ya, penjuru langit akan mencerai-beraikan mereka. Itu cara Tuhan di masa lalu akan bergerak lagi saudaraku. Naik selanjutnya. Maka saudara, Elam ini akan menjadikan kita mengerti next ya. Peperangan akhir zaman, perang Gog dan Magog. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, pemimpin tertinggi Mesek dan Tubal, bernubuatlah ya, melawan dia, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menentang engkau hai Gog, pemimpin tertinggi dari Mesek dan Tubal, Persia, Ethiopia dan Put ada bersama-sama dengan mereka, semua dengan perisai ketopong. Jadi peperangan akhir zaman Gog Magog, Gog itu Ros itu Rusia. Sebenarnya semua ini ulah Rusia. Rusia yang membantu Iran yang bercita-cita melenyapkan Israel, maka Iran mendanai Hamas untuk membantai pada tanggal 7 Oktober. Kalau Israel tidak dibantai, maka saudara tidak akan ada peperangan seperti sekarang. Kalau orang sekarang melihatnya Palestina, lihat akar persoalannya. Kita nggak bisa membenarkan Israel. Oh, Israel
Israel sendiri memang kalau nggak dikutak-atik juga baik kok saudara. Saudara, itu Israel itu baik saudara. Orang-orang Palestina itu diberi KJP, diberi untuk kesehatan BPJS. Mereka itu akur banget. Yang tidak akur itu Hamasnya. Hamas dalam bahasa Ibrani artinya kekerasan. Coba kalau Hamas tidak membantai 1.000 orang. 1.000 orang lebih. Sebagian di bawah. Loh, orang baik-baik saudara. Orang baik-baik. Orang damai-damai, gak ada perang. Tiba-tiba begitu, ya marah jadi orang. Israel ganas gak ganas. Orang Yesus Tuhannya datang aja disalib. Apalagi sama Palestina. Tuhannya datang aja disalib loh saudara. Bener kan saudara ya? Apalagi cuma manusia Palestina. Sekarang udah 52.000, 53 kali sekarang. Perhatikan itu saudara. Jadi Gog Magog ini kelompok. Kelompok apa? Mari kita lihat. Siapa next? Ini komputernya yang lemot. Tolong laptopnya minggu depan dibaptis saja ya. Beli baru aja deh. Aduh, laptopnya nih. Saudara, Magog itu Rusia, Turki, Persia, Sudan, Ethiopia. Ethiopia kan mau membantu kan, membantu Iran kan, saudaraku ya. Libya, Eropa Timur, Armenia, Asia Kecil. Gog Magog itu ini. Nanti dalam pendalaman Alkitab kebenaran Injil saya akan mengupas skenario perang dunia ketiga secara rinci melalui Alkitab. Nah, kita belajar, kita tanya jawab. Karena salah satu disertasi doktoral saya adalah nubuatan perang dunia ketiga melalui Alkitab. Jadi saya cukup memahami itu saudaraku yang kekasih. Sehingga ketika kita sudah tahu federasi kekuatan Rusia ini, terus next selanjutnya. Ya, saudara, aku melihat diriku dalam penglihatan di Susan, ibu kota wilayah Elam, ibu kota Persia. Daniel ini saudara ya. Adalah salah satu kota penting. Elam kemudian menjadi bagian kerajaan Persia. Pemulihan dijanjikan. Tetapi kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, demikian firman Tuhan. Kenapa dipulihkan? Karena Persia ini pernah baik menolong Israel membangun bait Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, sebelum dipegang Khamenei, Israel sama Iran itu akrab. Diajarin, diberi senjata-senjata Amerika. Tapi revolusi Islam membuat mereka pecah dan mereka tidak lagi dapat bersahabat dengan baik. Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini selintas saja. Secara detailnya kita akan mempelajari lebih lagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita dipanggil. Kita berada di detik-detik terakhir. Ingat detik-detik terakhir. Kalau kita dipanggil secara jasmani sakit, secara jasmani mengalami panggilan Tuhan terakhir, ya itu udah pasti saudaraku yang kekasih. Persiapan apa? Yang pertama kita lihat next selanjutnya. Saudara, kumpulkan harta di surga. Alkitab berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ingat saudara ya. Jadi kita harus mengubah harta yang kita miliki. Ingat ya, harta itu segala sesuatu yang kita miliki yang tidak kita bawa dari lahir. Kepandaian, talenta, waktu, ya, jabatan, kekayaan yang kita miliki, mari kita convert untuk harta di surga. Saya bukan tipe pendeta yang Tuhan Yesus datang.
Keluarkan dompet saudara. Angkat dompet saudara, bongkar isinya. Taruh untuk gereja. Jual rumah saudara, jual tanah saudara, jual kebun saudara, sumbang di gereja. Karena Tuhan datang mulai minggu depan, tidak ada orang di rumah menantikan Tuhan datang. Kita berlutut. Dan itu kan terjadi di banyak gereja. Itu waktu kita, tenaga kita convert, kita ubah menjadi harta yang kekal. Dari yang natural yang kita miliki menjadi yang supranatural. Saya kemarin sudah latihan dari sini itu saudaraku. Saya pulang, saya mau beli roti. Istri saya duluan jalan. Ada badut itu saudara ya. Badut dia copot kepalanya. Dia deketin saya, Pak. Saya gak mau minta duit, Pak. Minta apa? Saya punya anak, Pak. Tolong beliin susunya saja, Pak. Oh begitu. Pasti apotek. Saya masuk. Saya ambil susu dong. Dia minta susu kan. Set. Yang 40.000. Set. Ini. Enggak, Pak. Itu untuk 3 tahun, Pak. Anak saya 1 tahun. Tahu artinya saudara? 1 tahun lebih mahal atau lebih murah? Bayi yang 1 tahun susunya lebih mahal atau lebih murah? Mahal. Saya, 1 tahunnya, saya lihat astaga naga 95.000. Saya bisa ngomong begini loh. Kamu punya duit berapa? Pak tolong Pak, anak saya 1 tahun Pak. Yang itu Pak, dia sambil nunduk begini. Saya mohon Bapak beliin saya ya. Tukang-tukang penjaga toko, ada apa Pak? Ada apa Pak? Enggak ada Pak, enggak apa-apa. Saya ambil terus. Kok Bapak izinkan dia masuk Pak? Dia yang minta. Saya beli saudara. Bukan beli setengah hati, bukan. Ini kayak orang ngomong gini loh. Pak saya lapar Pak, saya minta Pizza Hut. Laparnya minta Pizza Hut. Pak saya lapar Pak, saya minta hoka-hoka bento. Kan kurang ajar kan saudara. Saudara, saya dulu belum pernah naik pesawat loh saudara. Ada orang datang, Pak, papa saya meninggal Pak. Tolong saya meminta uang Pak untuk pulang kemana? Ke Medan. Pulang naik apa? Naik Garuda Pak. Loh naik Garuda. Ini kan kurang ajar itu saudara. Saya sendiri belum pernah naik pesawat. Dia minta untuk Garuda. Hati saya ini orang. Kira-kira saya kasih enggak saudara? Enggak dong. Orang saya enggak bisa ngasih harga Garuda mahal. Saya bilang, Bu, maaf ya. Saya sampai sekarang 1 kali pun belum pernah naik pesawat. Kalau naik kendaraan bolehlah. Ke Medan naik kendaraan. Pak saya buru-buru Pak. Tolong Pak beliin saya tiket pesawat Pak. Apa Garuda? Garuda tuh berapa? 10.000. Ya kayak ini, susu ini. Kalau saya jahat, saya mikir begini loh. Jangan-jangan susu ini kamu nanti jual buat orang, tetanggamu yang punya bayi. Saya beli 95.000 nih, kamu beli nih 75.000. Bisa dong. Kalau pikiran saya jahat, ngapain sih kamu minta-minta begini? Orang jahat, orang yang selalu melihat kejelekan, kejahatan orang, curiga sama orang. Ingat ya,
orang jahat melihat seseorang dari segi keburukannya. Tapi saya sedang menginvestasikan apa yang ada. Bukan saya banyak duit. Karena saya tidak sedang cari duit. Karena duit yang sedang cari saya. Amin saudara. Dengan duit saya keluarkan, 95.000 saya beli. Saya pasti tahu yang 95 juta menanti saya dan mengejar saya. Amin. Saya keluarkan yang recehan, yang grosir akan datang. Di atasnya grosir apa ya? Paling tinggi grosir kan? Lepaskan yang eceran. Nanti akan mendapat grosir. Hukum supranatural itu begitu saudara. Keluarkan yang cerit, dapatnya cerit. Keluarkan yang cerot, keluarkannya cerot. Keluarkan yang sor, dapatnya sor. Loh saudaraku, udah pasti. Nah kita ini kan orang Indonesia yang rohaninya amburadul. Ngasihnya cerit mau dapatnya cerot. Dapatnya cerot, dapatnya sor. Ya gak bisa, hukum gak bisa begitu. Kita convert apa yang ada. Saudara, tidak uang kita. Saya tidak memaksa saudara memberi uang, enggak. Ada orang sudah tanggung semua ini kok saudara. Kalau saya telepon, saya butuh, dia kasih. Cuma saya enggak pernah telepon. Sorry ya, wajah saya bukan wajah peminta-minta. Saudara ketawa itu melecehkan sekali itu saudara. Tolong wajah saya, kamera shoot wajah saya deh. Loh, saudara dengar? Loh, kok wajah saya jadi jelek begitu sih? Wah ini sentimen ini si Resnita ini. Dia kalau tahu ini punya kebutuhan, dia langsung transfer loh saudara. Dan itu orang tidak pernah saya kenal. Tidak pernah saya kenal, tidak pernah saya layani. Ada banyak orang saya layani, banyak gak tahu diri. Gak usah memberi buat saya deh, saya sudah terlalu cukup. Saya punya rumah, saya punya mobil. Saya punya segala-galanya termasuk istri. Ayang beb. Loh, saudara punya istri itu bahagia loh saudara. Punya suami itu bahagia loh saudara. Ingat gak? Ya. Itu harta. Gunakan istri, anak, keluarga untuk melayani Tuhan. Tidak untuk musuhin orang. Itu ya. Papa sama dia ciong. Ingat ya sama dia ciong. Do you understand to ciong? Ciong sial ini orang bahaya ini, kita harus jauh ini. Bapaknya yang ngomong, pasti istrinya, oh suami saya disentuh, sakitin, gua sakitin juga. Maka saudaraku yang kekasih, kita convert yang kita miliki, cobalah. Kalau saudara cuma punya waktu, gunakan waktumu untuk Tuhan. Kita tidak menjadi rohani kalau sepanjang hari kita nonton YouTuber dan TikTok. Saya juga masih menonton TikTok, YouTuber, tapi saya udah gak suka yang nonton yang begini-begini, gak suka saya saudaraku. Nah, saya gak suka nonton yang aneh. Dikala saya stres, ketika saya capek, ya saya nonton hiburan. Orang hiburan penting juga saudara. Yang kita lihat itu semua untuk menambahkan spiritualitas kita. Kumpulkan hartamu di surga. Hartamu itu apa? Harta terbaik yang kita miliki adalah damai, sukacita, kerohanian, bisa berdoa. Ada orang bisa berdoa itu enak saudaraku. Banyak di antara kita gak bisa berdoa. Doa sebentar terus pikiran melayang, perut saya sakit. Saya kepengen makan babi hong. Saya kepengen makan mie ayam. Mulai tergoda pikiran kita ketika menyembah. Terus pikiran kita, aku masih punya utang, aku harus bayar kredit. Pikiran kita ini merusak, mendistrak.
spiritualitas kita. Kita gelisah dengan keadaan. Keadaan kita tuh masih enak. Kita tidak sedang di tengah-tengah Israel Syria. Boom. Wah saudara, itu orang ketakutan loh saudaraku yang kekasih. Kita baru dihadapkan berbagai macam persoalan, masalah. Mari saudaraku yang kekasih, kita ubah semua yang ada, talenta kita untuk Tuhan, jabatan kita untuk Tuhan. Ketika saya menjadi ketua STT, saya menolong banyak orang. Ini banyak mahasiswa, ada mahasiswa, Tiarli itu, lihat itu. Tadi ada hambanya Pak, ini tadi mana ya? Ada sahabat saya ini juga. Saya membantu. Kekurangannya apa? Saya bina. Dan saya mungkin di antara dosen yang tidak pernah memberi nilai di bawah 80. Tidak pernah. Kalau nggak percaya tanya Yosua itu. Ada amin Yosua? Amin. Ya, nggak pernah 80. Minimal 90, 95, 90, 95. Kecuali anaknya keterlaluan bener. Masa bikin skripsi analisa orang-orang yang minder itu saudara. Saya sudah bilang, saya ini fisik gak memungkinkan saya bangga. Dibanding Andre Pasaribu kalah tinggi. Dibanding Pak Filipus kalah tinggi. Dibanding wajah, saya tidak lebih ganteng dari mereka. Ya. Jadi nggak ada yang dibanggakan. Senior mereka lebih senior dalam. Ini kan saya orang baru nih, gitu. Saya tanya sama yang saya uji. Jadi saya itu inferior enggak? Saya minder enggak? Lihat keadaan fisik saya ya. Fisik saya dibanding ini, dibanding itu. Saya minder, inferior enggak? Apa kesimpulanmu? Dia lihat saya. Bapak adalah orang inferior. Bapak adalah orang yang minder. Dan ketakutan. Saya kaget. Itu pembimbingnya marah-marah. Kamu gak tahu pertanyaan Bapak. Masa muka saya muka minderan. Kamu dapat parameternya apa? Ngomong saya minder. Saudaraku, saya akan gunakan jabatan saya yang saya miliki untuk menolong orang. Kecuali memang aduh bener-bener saudaraku yang kekasih. Saya gak bisa ngomong dah. Bukan hanya bodoh, repot lah. Langsung selanjutnya, cepat nak. Waktunya. Ya. Next. Ya. Saudara kita dipanggil keluar dari dunia ini dengan segala kemewahannya. Alkitab mencatat dengan jelas. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya. Ingat, orang semakin kaya, semakin ingin cari harta, dia semakin pelit. Ingat. Jadi kalau berdoa Tuhan kirimkan orang-orang kaya, tambah orang kaya yang murah hati. Jangan Tuhan kirimkan orang-orang kaya tapi pelit, Arab, Yahudi, ya nggak ada artinya. Ya. Walaupun kita tidak takut orang kaya, tapi kalau ada orang kaya, ya kalau kita nggak ada orang kaya, bagaimana kita bisa sewa 650 juta sih? Saudara tahu 650 juta itu beli cendol. Kita berenang di cendol itu saudara. Betulin ini tuh hampir 100 juta ini. Hampir 100. Sampai sen terakhir saya pakai untuk betulin. Tidak saya pakai untuk apapun juga. Maka Sabtu besok kita akan adakan grand opening Holy Spirit Ballroom. Kita menggunakan
kita grand opening tanggal 12. Ketemu antum dulu saudara. Kita resmi akan pakai ini saudara. Hari Senin saya tanda tangan penyerahan gedung ini. Hari Senin kita tanda tangan. Hari Rabu kita mulai ibadah kebenaran Injil. Hari Kamis kita akan ada doa ya bro ya. Firman Tuhan siapa bro? Firman Tuhan Ibu Tiarli. Berikan tepuk tangan buat Ibu Tiarli. Kenapa bengong Tiarli? Geleng-geleng. Mantap sekali katanya begitu saudaraku. Oh haleluya. Kita gunakan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini ada sahabat saya Pak Gagola. Shalom Pak. Ini mahasiswa saya ini. Tuh ya 50 tahun ada Pak ya. Udah 50 tahun. Tua-tua masih sekolah. Enggak, tapi udah selesai dia. Udah selesai. Ini mahasiswa saya juga ini. Ini anak-anak mahasiswa saya Pak ini Pak dulu Pak ini Pak. Apalagi duduk di depan ini Pak, cewek cowok ini Pak. Semuanya itu mahasiswa saya itu Pak. Tapi masih muda-muda semua mereka. Haleluya saudara. Gunakan saudara. Jangan dengan jabatan sudah jadi ketua, sudah jadi direktur, sudah gak bisa banyak menolong orang. Bagaimana saya bisa menolong banyak orang? Orang saya ketua STT, saya kasih gratis seseorang, itu terserah saya. Saya langsung gak bisa bayar, saya ambil ijazah loh, saya kasih dia, nih ijazahmu. Karena memang dia gak punya duit. Dan juga ijazahnya juga gak pakai ngelamar, udah umur 65 gaji pegawai negeri, ditolak, udah pensiun itu. Jabatan kita untuk menolong banyak orang. Kita mengumpulkan harta kita di surga. Sehingga kita memiliki deposit spirit yang luar biasa. Itu tandanya kita berjaga-jaga saudaraku. Enggak tamak. Aduh sudah kaya semakin berusaha. Sudah punya jabatan. Loh saya kan sudah pernah jadi ketua STT saudara. Ngapain saya punya keinginan menjadi kaprodi? Enggak ada keinginan sama sekali. Saya udah tua. Walaupun wajah masih 30 tahun sih. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajarlah saudara. Saya pergi sama orang-orang Batak yang kaya. Keluarga DL Sitorus. Itu salah satu orang kaya Batak DL Sitorus. Udah kaya banget tuh saudara. Saya diberi $4.000 untuk uang jajan. Padahal sudah dikasih uang jajan sama tur. $4.000. Bu jangan kasihin saya bu, maaf, saya udah dikasihin bu. Itu yang ngasihin dia Pak, ini ngasihin saya Pak, dari keluarga kami buat Pak Pendeta. Sama iPhone S24 tuh, saya terima saudara. Wih kaya, itu semua direktur-direktur saudara. Saya pergi sama Angkasa Pura, semua juga direktur. Saya bilang begini sama mereka, pakai jabatanmu. Udah jangan serakah, jangan inginkan yang lain, jabatanmu itu udah anugerah. Bisa menolong banyak orang. Jangan pecat seorang seenaknya saja, mentang-mentang kamu bisa mencat orang, kamu bisa pecat. Kamu sadar gak yang kamu pecat itu makan istrinya, anaknya, tergantung dari pekerjaan itu. Kalau kamu pecat, anaknya gak bisa minum susu. Kalau kemarin susu sapi kamu pecat, ganti susu kuda liar. Tahu susu kuda liar saudara? Asal kacau itu saudaraku. Jangan tamak. Kalau orang udah dihormati, kepingin mencari penghormatan dengan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin. Saya lihatnya nek. Saya kan pengkhotbah kantor-kantor saudara. Saya pengkhotbah sekolah-sekolah. Saya lihat mereka yang sok-sokan merasa diri lebih hebat. Saya bilang, you gak bisa melayani Tuhan. Yang terakhir, nak, cepat nak. Waktu mau habis nak. Oke, selanjutnya.
Memang ini kayaknya komputernya ini. Komputernya harus beli baru nih. Tolong komputer yang di pojok besok dibaptis. Gunakan waktu yang ada kronos, kairos, dan aion. Kronos itu objektif. Hari-hari, jam, objektif. Tapi subjektifnya kairos. Kairos itu waktu yang sangat istimewa. Hari ini Israel ngebom, itu kairos. Ya, kairos. Dan tidak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi ngebom di tempat yang lain. Walaupun situasinya beda. Peristiwa sekarang itu peristiwa kairos. Kalau kita ngomong Ukraina itu sudah kronos. Kita Pangeran Diponegoro itu sudah kronos sejarah. Tapi kalau kairos udah subjektif. Nah subjektif itu yang membuat kita membuat aion, kekekalan. Jadi ada 3 waktu, kronos, kairos, dan aion. Aion itu bukan mol, itu kekekalan. Jadi kalau subjektivitas kita ini tidak menjadi seperti yang maunya Tuhan, kekekalan ini berubah jadi kebinasaan. Saya mengadakan seminar khusus nanti perjalanan arwah orang mati. Bagaimana sudah kita dipanggil Tuhan? Berapa lama kita di dunia orang mati? Bagaimana anatomi spirit kita ini benar-benar berkenan kepada Tuhan? Nah, semua akan kita kupas dalam ibadah pendalaman kebenaran Injil. Jadi kenapa kebenaran Injil? Semua agama ngomong kebenaran, tapi Injil itu adalah kebenaran yang berasal daripada Allah. Injil itulah yang membuat Yesus mati di salib dan berkorban buat kita dan menyelamatkan kita melalui perjamuan kudus yang ada di tangan-tangan saudara. Hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus.